Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Hidayat dengan NIM 198330106. Saya berasal dari kelas PTI 4B. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan mencoba memaparkan salah satu proyek tugas mata kuliah PBO, yaitu harus membuat salah satu aplikasi, bebas aplikasinya asal menyangkut tentang OOP. Di sini saya sederhana saja. Saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang sudah saya buat, yaitu sebetulnya bukan aplikasi tapi rancangan aplikasi yang sudah saya buat, yaitu tentang penghitung rumus fisika, bangun ruang, dan bangun datar. Dalam pembuatannya saya menggunakan aplikasi Picam, yaitu dengan bahasa pemrograman Python. Adapun rumus yang akan dibuat pada video kali ini atau pada aplikasi yang sudah saya buat ini, yaitu ada 15 rumus. Mulai dari menghitung kecepatan, jarak waktu, luas persegi panjang, luas segitiga, luas belah ketupat, luas jajar genjang, luas layang-layang, luas trapesium, luas lingkaran, volume balok, volume kubus, volume limas, dan volume prisma. Sebetulnya di sini saya tidak akan menjelaskan secara gamblang bagaimana proses pembuatan aplikasi ini dari awal sampai akhir, tapi hanya sedikit saja atau sekilas saja. Ada sekilas mungkin yang akan saya jelaskan di sini tentang apa saja yang sudah saya lakukan selama ini. Berikut dengan hasilnya nanti dari aplikasi yang sudah saya buat ini. Pertama, dalam cara pembuatan aplikasi ini, pertama-tama seperti biasa kita gunakan kelas. Tujuannya agar mempunyai behavior tertentu dan lebih mudah dalam mengorganisasikan berbagai fungsi state-nya. Kemudian diikuti dengan judul aplikasi yang akan dibuat. Nah, pada hal ini saya memberi judul aplikasi ini yaitu penghitung rumus fisika, bangun datar, dan bangun ruang. Nah, kita bisa lihat di contoh kelas penghitung rumus fisika, bangun datar, dan bangun ruang. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat dev menu. Dev menu ini memiliki fungsi kita bisa memecah program besar yang kita tulis menjadi bagian-bagian kecil dengan tugasnya masing-masing. Kemudian ada juga fungsi lain, itu agar membuat kode program kita itu menjadi lebih lebih terukur gitu. Kemudian diikuti dengan kata-kata judul aplikasi yang akan kita buat dengan data diri pribadi dan nama rumus-rumus aplikasi yang akan kita buat. Pada kesempatan kali ini sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, di sini saya akan menghitung atau membuat rumus dari 15 rumus fisika, bangun ruang, dan bangun datar. Setelah itu kita tuliskan kode return menu. Nah, tujuannya untuk mengembalikan nilai. Maka ketika proses sistem akan menyederhanakan dan memudahkan dalam programnya, bahasa program cukup mudah jika kita memperhatikannya. Karena semua kode yang terlihat tidak penting ternyata berpengaruh untuk kita lihat. Setelah itu masukkan semua rumus fisika, bangun ruang, dan bangun datar yang akan diprogramkan. Contoh seperti di sini bisa kita lihat untuk menghitung kecepatan, maka di sana itu harus ada jarak dan waktu. Maka kita gunakan integer jarak dibagi waktu. Kemudian untuk menghitung jarak, ya ini berhubungan dengan fisika, yaitu pada jarak ini kita menggunakan sama kecepatan dan waktu, tetapi si kecepatannya itu harus dikalikan dengan waktu. Kemudian selanjutnya yaitu untuk menghitung waktu, yaitu harus ada kecepatan dan jarak. Maka hasilnya nanti integer jarak dibagi integer kecepatan. Begitu pula dengan rumus-rumus selanjutnya seperti di luas persegi. Maka harus ada sisi. Karena rumus persegi ini sama sisi kali sisi, maka di sini saya beri nama sisi 1 dan sisi 2. Kemudian sisi 1 dengan sisi 2 ini kita kalikan sama dengan integer sampai ke 15 rumus yang lainnya.
Kemudian setelah kita selesai menginputkan harus hal apa saja yang harus ada dalam program tersebut, maka setelah itu kita gunakan while. While ini memiliki fungsi untuk pengulangan suatu blok kode program selama sebuah kondisi terpenuhi. Sebuah blok kode akan dilakukan terus-menerus selama suatu kondisi terpenuhi. Kemudian pada bagian ini saya tuliskan kata input yang akan muncul atau diulang atau di print pada setiap programnya. Yaitu pertama saya pilih nomor, itu yang nomor A. Kemudian untuk nomor B-nya itu kembali. Nah seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin pas di hasilnya nanti. Kemudian kata setiap perintah sesuai kebutuhan pada setiap rumusnya. Misalnya pada rumus luas persegi panjang, kan itu panjang kali lebar, maka akan muncul program masukan nantinya itu. Di sini saya masukkan pertama, oke teman, saya akan menghitung luas persegi panjang. Setelah itu nanti akan ada perintah yaitu masukkan panjang benda. Kita masukkan panjang benda, di sini saya tuliskan dalam bentuk sentimeter. Kemudian kita masukkan lebar benda, sama ini pun dalam bentuk sentimeter. Kemudian setelah itu agar hasil nanti pas di print, maka masukkan lagi perintah sesuai kebutuhan rumus seperti pada rumus persegi panjang, yaitu luas persegi panjang yang diperoleh dari panjang bendanya itu tadi kan sudah kita masukkan, misalkan panjang lapangan, dan lebar benda misalkan lapangannya itu adalah, dan nanti akan muncul gitu. Kemudian lakukan hal yang sama pada setiap rumus yang akan diprogram, maka program akan berjalan dengan sendirinya. Kita hanya perlu menginput data angka sesuai perintah, maka secara otomatis program akan menghitung sendiri angka yang kita masukkan. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini untuk kodenya. While true jika print penghitung rumus fisika bangun datar dan bangun ruang. Pilih, misalkan kita pilih nomor berapa, pilih nomor 1, jika dipilihnya itu maka nanti akan di print, di sana akan ada oke teman saya akan menghitung kecepatan dan sebagainya. Baiklah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita praktekkan ke contohnya. Baiklah, inilah dia tampilan awal ketika kita mau menjalankan aplikasi yang sudah kita buat tadi. Di sini akan muncul yaitu tentang menu penghitung rumus fisika, bangun datar dan bangun ruang. Di sini kita akan diberikan pilihan rumus mana yang akan kita kerjakan atau kita hitung. Contoh, kita akan menghitung luas segitiga. Luas segitiga itu ada di nomor 6, maka untuk itu kita masukkan angka 6. Setelah itu kita enter. Di sini akan muncul, oke teman, saya akan menghitung luas segitiga. Masukkan alas segitiga. Misalkan alas segitiga yang akan kita hitung itu yaitu 12. Ini sudah masuk dalam sentimeter. Kemudian kita masukkan tinggi segitiga. Misalkan tingginya itu 20 contohnya. Maka setelah itu akan muncul luas segitiga yang diperoleh dari alas benda 12 dan tinggi benda 20 adalah 120 cm persegi. Seperti itulah gambaran sederhananya. Ketika kita ingin mengulangi lagi misalkan dengan angka yang berbeda tetapi masih dengan menghitung luas segitiga, maka kita masukkan angka 1 lagi di sini. Tapi ketika kita ingin kembali ke menu awal dalam artian ingin menghitung rumus yang lain, maka kita harus masukkan angka 2 di sini yaitu untuk kembali. Maka kita pun akan diberikan ke menu awal untuk menghitung yang lain. Contoh, misalkan kita ingin menghitung jarak. Jarak itu ada, atau bukan jarak ya.
Contoh luas trapesium nomor 10. Masukkan 10 kemudian di enter. Di sini kita diberikan arahan untuk menghitung sisi sejajar satu trapesium, misalkan 12. Kemudian kita pun harus memasukkan sisi sejajar dua trapesium, contoh 13. Kemudian masukkan 3 trapesium, misalkan 20. Ini kita ngarang saja ya. Maka di sini akan muncul yaitu luas trapesium yang diperoleh dari sisi sejajar 1 12 dan sisi sejajar 2 13 dengan tinggi trapesium 20 adalah 250 cm persegi. Mungkin seperti itulah gambaran, bukan gambaran ya, hasil proyek yang saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.